mulai mozaiknya. Ini, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau ada yang mau beli peta itu contohnya peta Yordania, kan? Peta Yordania. Beli ya. Ini kita harus tahu ini yang mana yang utara, yang mana yang selatan, arahnya berarti kan? Yang mana yang timur, yang mana yang barat, biar kita bisa ke tempat yang benar. Kalau kita nggak tahu yang mana yang utara, yang mana yang selatan contohnya, kita pasti tersesat. Ini petanya cuman peta zaman dulu, berarti arahnya beda. Kalau pada saat ini harus utara selatan kan, timur barat kan, ini beda. Ini ada yang di atas timurnya, yang di bawah baratnya, yang sebelah kanan selatannya, yang sebelah kiri utaranya. Bisa lihat yang namanya Sungai Yordan, perbatasan alami di antara Yordania yang di atas, yang di bawah Israel, atau bisa bilang tanah perjanjian. Karena Yordania nggak termasuk dalam tanah perjanjian, tapi termasuk di dalam tanah suci. Saya mulai dari selatannya dulu. Yang keluar dari Mesir siapa? Bangsa Israel. Ya. Mereka keluar dari Mesir. Ini Mesir Bapak Ibu. Selatan, sebelah selatan Yordania ada Mesir. Kalau contohnya saya mau ke Mesir, saya bisa naik mobil 4 jam sampai Laut Merah. Menyetir aja, 4 jam udah sampai Laut Merah, 1 jam udah sampai Tapa, pakai kapal. Tadi Mesir dekat sekali dengan Yordania, dekat sekali dengan bisa bilang tanah perjanjian atau Israel. Jadi kalau ini Bapak Ibu, ini Sungai Nila. Sungai Nila tahu kan? Nil ya. Kalau di Mesir, saya pribadi negara favorit saya Mesir. Setiap tahun saya nggak tahu, saya suka itu ya. Itu uangnya murah. Setiap beli 50 gini $1 gitu. Jadi saya merasa kayak ratu. Kalau saya kasih tipping 50 gini, mereka berpikir saya orang kaya, senang saya. Di warung kopi atau apa saja. Jadi setiap tahun mungkin saya 2 kali 3 kali ke Mesir. Mungkin saya udah pulang dari Mesir 3 bulan yang lalu. Mungkin karena di Mesir juga ada yang bilang, banyak yang bilang begitu. Sampai Mesir minum dari Sungai Nil, ya pasti balik lagi ke Mesir gitu. Kata mereka begini. Menurut saya pribadi, sampai Mesir minum dari Sungai Nil mati. Sakit perut. Puji Tuhan saya nggak minum. Cuma lihat sakit nggak, cuma sakit perut mati. Jadi Sungai Nil ini Gunung Sinai. Gunung Sinai penting sekali Bapak Ibu. Apa yang terjadi di atas Gunung Sinai? Musa berhaul lakukan apa? Iya, berhaul. 10 perintahan Tuhan, ya. Itu dia naik 40 menit di atas Gunung Sinai. 40 hari, masih fokus, puji Tuhan. 40 hari di atas Gunung Sinai. Kenapa 40 hari Bapak Ibu? Kalau kita mau berdoa, mau waktu yang spesial yang khas sama Tuhan, kita 2 menit udah bosan kan? Kenapa Nabi Musa 40 hari? Karena makin kita dekat Tuhan, makin kita bisa dengar suaranya. Makin diam yang sekitar kita, makin kita bisa fokus, ini suaranya Tuhan, ini suaranya yang lain bukan suaranya Tuhan. Karena suaranya Tuhan kalau kita nggak fokus, kita nggak bisa tahu. Tuhan biasanya nggak berteriak, tidak, diam, karena Tuhan kita sopan, Tuhan kita baik, Tuhan kita yang paling baik. Amin. Jadi kalau Tuhan mau ngobrol atau berbicara sama kita, pasti suaranya halus gitu, dengan apa, kasih, gitu. Jadi Nabi Musa sama Tuhan jauh dari segalanya, cuman sama Tuhan 40 hari, yang keluar 10 perintahan Allah. Tapi kalau masih ingat ceritanya, dia di atas 40 menit hari, 40 hari. Tapi dia dengar suaranya Tuhan. Tuhan bilang, Musa turun.
Lihatlah bangsa Israel lakukan apa? Mereka lakukan apa? Menyembahkan dewi yang sapi yang dibikin dari anting-anting yang emas ini dari perempuan. Siapa yang bikin itu? Harun. Harun kakaknya siapa? Musa. Berarti Harun seharusnya dia mengajar bagaimana bisa menyembahkan Tuhan. Padahal Nabi Musa nggak ada, dia mulai bantu bangsa Israel. Pernah dengar ini Bapak Ibu? Bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak pernah keluar dari bangsa Israel. Jadi mereka udah keluar dari Mesir, tapi budaya sama mitologi tetap di dalam hatinya. Jadi mereka udah keluar. Musa turun, lihat mereka lakukan begitu, dia lakukan apa? Atau yang batunya pecah, atau dia pecahkan batunya atau batunya pecah. Baru naik lagi 40. Kenapa 40 hari lagi? Tadi udah 40 hari. Kenapa 4? Karena diganggu oleh dosa bangsa Israel, oleh waktu bangsa Israel mengeluh, komplain, semuanya berarti diganggu terus, nggak bisa fokus lagi. Dia perlu waktu lagi sama Tuhan biar bisa fokus lagi. Dia sama Tuhan, damai, dapat yang 10 perintahan Allah, baru dia turun lagi. Ini Padang Pasir Sinai. Di Padang Pasir Sinai mereka dapat apa? Mana? Saya kan? Saya. Mana? Roti Mana mana anda kuat? Ini rumah saya. Itu satu macam burung. Ya. Jadi burung puyuh. Ya. Biu? Mana beda sama Buyuh. Oke. Jadi kalau mereka terima yang mana itu apa? Roti gitu ya. Roti bisa bilang roti dari surga kan? Ya. Jadi mereka terima di Padang Pasir Sinai. Mereka masuk, ini penting Bapak Ibu. Kalau mereka mau keluar dari Mesir, Tuhan janji mereka bisa dapat yang namanya tanah perjanjian kan? Kalau mereka ke tanah perjanjian, tadi saya udah menyebut Yordania nggak termasuk dalam tanah perjanjian, dan saya udah menyebut kalau sungai Yordan perbatasan alami di antara Yordania dan tanah perjanjian. Yordania nggak termasuk, itu yang Yordania di atas, tanah perjanjian di bawah. Jadi bangsa Israel ada dua pilihan, bisa masuk tanah perjanjian cuma 10 hari udah sampai, 11 hari. Bisa masuk Yordania itu juga 11 hari udah sampai, karena perbatasannya sama. Kenapa bangsa Israel seharusnya mereka masuk ke tanah perjanjian langsung 11 hari udah sampai, mereka ke Yordania 40 tahun putar sampai semuanya meninggal, yang lebih daripada 21 tahun termasuk Musa sama Harun. Joshua memimpin bangsa Israel masuk Yeriko. Jadi kenapa mereka pakai yang jauh lebih lama daripada 11 hari? 40 tahun jauh lebih lama daripada 11 hari. Kenapa? Ada yang tahu? Enggak ada. Dapat hadiah, bukan ciuman. Karena kalau masih ingat ceritanya waktu Tuhan menyuruh, atau Tuhan suruh Nabi Musa untuk menyuruh 12 orang untuk mengintai tanah perjanjian 40 hari. Mereka mengintai dari Mesir, mereka mengintai tanah perjanjian 40 hari. Mereka pulang kan, 12 orang pemimpin suku-suku Israel. 2 dari mereka, Joshua dan Caleb, bilang pasti kita mampu. 10 orang bilang mustahil. Kenapa 10 orang bilang mustahil? Karena mereka udah lihat orangnya raksasa, besar-besar gitu. Ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau yang masuk akal ya, saya Manau atau Mona apa saja. Dulu saya pramugari di pesawat. Dulu saya supervisor, tahu supervisor kan? Ada satu orang yang rokok di dalam toilet. Jadi mereka panggil saya supervisor. Ayo datang. Saya perempuan. Kasihan. Jadi saya mau lihat. Seharusnya orang yang biasa. Saya lihat orangnya tinggi.
ototnya besar gitu. Saya bilang, kenapa rokok di dalam ini halus sekarang? Saya nervous pada mulanya, lihat orangnya, kenapa rokok di dalam toilet? Sorry, nggak mampu gitu. Saya bilang, oke, no problem. Gitu. Saya berlari. Oke, no problem, jangan lakukan begitu lagi. Karena sebenarnya nggak ada security ini di dalam pesawatnya, tergantung. Ada pesawat yang perjalanannya lama gitu ada security. Kalau perjalanannya cuma sebentar kayak ke Mesir, nggak ada. Jadi saya takut nanti dipukul. Jadi ini contohnya kalau ada satu orang yang jauh lebih besar daripada Anda dan itu mau bertengkar sama dia. Yang masuk akal kalau saya bertengkar sama dia pasti dipukulkan ya. Jadi saya abaikan itu, tidak mau masuk atau bikin masalah sama orangnya. Ini yang masuk akal. Tapi bedaannya apa? Bedaannya bukan saya mau lakukan sesuatu karena otak saya yang memutuskan gitu. Ini Tuhan yang suruh mereka. Tuhan yang menyuruh mereka pakai Nabi Musa gitu. Jadi kenapa Joshua dan Caleb bilang pasti kami atau kita mampu? Karena dia percaya Tuhan, percaya kekuatan Tuhan yang mampu berhasil, yang mampu bikin mereka menang di dalam perangnya. 10 orang nggak percaya Tuhan. Berarti kalau saya pribadi disuruh ke satu tempat, saya merasa di tempat ini pasti saya gagal. Tapi Tuhan yang suruh saya pasti saya pasti, karena saya percaya Tuhan. Itu saya pernah di dalam gereja dengar ini gitu. Tuhan, kita bisa menyembahkan Tuhan atau menyembahkan diri kita. Bagaimana? Kalau kita taat, kalau kita nggak takut, kalau kita percaya Tuhan, berarti menyembahkan Tuhan. Kalau kita lakukan apa yang kita mau, kalau kita nggak taat gitu, pasti kita menyembahkan diri kita. Jadi kita harus ada satu pilihan, menyembahkan Tuhan atau menyembahkan diri kita. Jadi Joshua dan Caleb mereka percaya Tuhan, tapi yang 10 orang menyumbangkan mayoritas dari bangsa Israel. Karena itu mereka tidak mau ke tanah perjanjian dan mereka naik ke Yordania. Putar 40 tahun. Apa yang kurang? Percaya? Atau bisa bilang GPS? Sini ada GPS, ikut-ikut. GPS-nya, tour guide-nya nggak ada, busnya nggak ada juga kan? Jadi mereka putar-putar di bus, yang kurang benar kepercayaan. Mereka sampai Gunung Nebo. Ini Gunung Nebo Bapak Ibu. Dekatnya Gunung Nebo kita ada di sini. Ini di dalam Betania kita ada di sini. Dekat Gunung Nebo, karena dari sini ke Gunung Nebo cuma 15 menit. Sampai Gunung Nebo, Nabi Musa meninggal. Umur berapa? 120 dalam dolar? 120 tahun udah meninggal. Yang memimpin bangsa Israel Joshua dan Caleb. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab, udah tahu ceritanya semuanya kan? Kalau Alkitab itu seperti kehidupan kita semua juga, waktu mereka hidup Nabi Musa, Joseph, ini semuanya Yusuf. Waktu mereka hidup, mereka belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kehidupannya udah selesai, berarti udah tertulis di dalam Alkitab. Waktu kita baca, kita udah belajar, kita tahu apa yang terjadi atau apa yang udah terjadi dalam kehidupan mereka. Kehidupan kita belum tahu kan? Waktu sebelum Alkitab tertulis, sebelum kehidupan mereka selesai, mereka juga nggak tahu apa yang akan terjadi kan. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita masih merasa ada harapan. Tapi Nabi Musa udah meninggal umur 120 tahun. Tuhan janji bangsa Israel bahwa mereka keluar dari Mesir, pasti masuk tanah perjanjian. Orang tua semuanya meninggal, nggak ada harapan. Tidak ada harapan karena belum masuk tanah perjanjian. Mereka dulu hamba di Mesir, seharusnya mereka masuk tanah perjanjian. Walaupun ini kesalahan mereka karena mereka kurang percaya. Jadi kalau kita berhenti baca ceritanya Musa, itu
yang disebut dalam Alkitab, belum baca Joshua nomor 1, kita nggak ada hari. Tapi kalau kita baca Joshua 1, itu Tuhan berfirman kepada Joshua, ayo harus berdiri, harus jadi kuat, harus memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah berjanji. Kenapa Joshua tidak bisa? Atau pada waktu itu, walaupun dulu atau sebelum Nabi Musa meninggal, kepercayaannya Joshua besar. Kenapa Joshua jadi lemah? Ini yang terakhir saya tahu, bisa tanya. Udah mulai. Kenapa Joshua jadi lemah gitu? Karena Joshua, bedaannya umumnya di antara Joshua dan Musa 40 tahun. 40 tahun. Joshua, Nabi Musa udah meninggal. Joshua umurnya 80 tahun. Gitu. Jadi Joshua nggak tahu siapa yang akan meninggal sebelum yang lain gitu. Joshua sama Nabi Musa 40 tahun, dia merasa Musa kayak papanya spiritual gitu. Kalau papa saya meninggal, pasti saya sedih, capek, dan Joshua tidak merasa dia mampu bawa bangsa Israel. Karena dibandingkan sama Musa, Joshua merasa dia nothing, no gitu. Jadi dia nggak tahu harus lakukan apa. Sampai Tuhan berfirman kepada Joshua, ayo harus berdiri, harus jadi kuat, karena kamu yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah berjanji. Kalau Joshua nggak taat, bangsa Israel tidak masuk, tidak ada harapan. Jadi dalam kehidupan kita semua ada yang seperti ini. Tuhan berfirman kepada kita, lakukan ini. Kadang-kadang itu sangat sederhana, jaga keluarga, mengajar anak bagaimana ke gereja gitu. Mungkin lain atau bantu lain orang. Tuhan Yesus bilang, kalau kasih lain orang 1 gelas air, itu kayak melayani saya, kayak kasih saya pribadi gitu kan. Jadi untuk melayani yang lain kadang-kadang mudah gitu. Kadang-kadang mungkin ditarik atau diminta ini yang lebih susah. Yang penting kita taat, biar rencananya Tuhan lengkap, biar rencananya Tuhan terjadi. Berarti kalau kita mulai prioritaskan Tuhan atas segalanya, itu waktunya yang rencana Tuhan pasti terjadi. Joshua taat, memimpin bangsa Israel masuk Jericho. Nanti bisa tanya ke Israel, nggak usah saya menjelaskan apa yang terjadi di sini. Ini sumur air Yakub waktu Tuhan Yesus ketemu Samaritan atau perempuan Samaritan, Samaria. Yerusalem, Bethlehem, tempatnya Tuhan Yesus lahir. Ini tempatnya Yohanes Pembaptis waktu dia lahir, Zakarias, dan dia tinggal di sana dulu. Zakarias dan Elizabeth, orang tuanya. Ini Hebron, tempatnya Abraham sama Sarah. Hebron itu bukannya tanahnya milik Kaleb? Waktu Kaleb lahir maksudnya? Kaleb minta bagian tanah. Ya, betul ya. Oke, Habibi, let's go.